Pernahkah Anda bertanya, mengapa manusia yang semakin pintar justru sering merasa semakin kosong? Mengapa hukum dibuat semakin banyak tetapi hati tetap gelap? Dan mengapa pencarian spiritual sering berubah menjadi perdebatan, bukan transformasi? Mungkin karena sejak awal kita keliru mengira bahwa kitab-kitab suci diturunkan untuk memenangkan perdebatan, padahal sejatinya ia diturunkan untuk menaikkan kesadaran manusia. Tulisan-tulisan ini tidak lahir untuk mengajak siapapun berpindah keyakinan. Ia lahir sebagai undangan untuk metanoia, perubahan cara berpikir, cara melihat, dan cara hidup. Bayangkan kehidupan manusia seperti sebuah perjalanan kesadaran. Kitab Taurat mengajarkan manusia yang masih dikuasai insting untuk masuk ke kesadaran transaksional. Di sana manusia belajar bahwa hidup memiliki hukum, batas, sebab akibat, dan konsekuensi. Bahwa ketaatan bukan penjara, melainkan fondasi. Bahwa benar dan salah bukan hasil opini, tetapi bagian dari struktur semesta. Namun, hukum jika hanya berhenti di kepala dapat berubah menjadi beban. Disinilah kitab Mazmur atau Zabur berbicara. Mazmur mengantar manusia masuk ke kesadaran situasional. Manusia yang menangis, marah, takut, kecewa, namun tetap datang kepada Tuhan. Manusia yang jujur mengakui, aku ingin taat, tetapi aku lemah. Di sini, hubungan dengan Tuhan menjadi relasi, bukan sekedar kewajiban. Lalu, Injil membuka gerbang kesadaran transformasional. Ketika manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ia tidak sekadar menerima sebuah doktrin, melainkan menyerahkan hidupnya kepada sumber kuasa yang sanggup mengubah natur terdalamnya. Bukan hanya perilaku yang berubah, tetapi hati, arah hidup, dan identitas. Mengapa Yesus tidak dipahami semata-mata sebagai Allah yang jauh di surga? Karena manusia membutuhkan sosok yang lahir dari Allah namun hadir sebagai manusia, yang mampu mengenapkan hukum, yang mengasihi tanpa syarat, yang bahkan rela mati menanggung pelanggaran kita. Dan seluruh ekspresi kasih itu adalah wujud dari Allah sendiri. Ketika manusia percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus, ia masuk ke dalam kesadaran ilahi, kemanunggalan antara Allah Bapa, Kristus, dan manusia yang dipenuhi roh. Bukan tiga Tuhan, melainkan satu kesatuan kasih dan kehidupan. Inilah jalan di mana manusia yang terbatas, bodoh, takut, berdosa, dan rapuh diangkat untuk menerima kelimpahan Kristus dan dimampukan melampaui batas-batasnya. Di akhir perjalanan ini, izinkan saya mengundang Anda. Bacalah Taurat sebagai fondasi, hayati Mazmur sebagai kejujuran hati, dan kenalilah Injil sebagai jalan transformasi. Dan kenalilah Yesus dengan sungguh-sungguh, karena seluruh rencana Allah sejak awal bukan untuk mengikat manusia, melainkan untuk mengangkat manusia yang terbatas menjadi anak-anaknya oleh Allah, pencipta langit dan bumi.